biasa, Allahu Akbar. Wah, semangatnya luar biasa. Hari ini siapa teman-temannya yang masuk? Berhati-hati. Siapa aja? Lebih dari satu. Sakit, salur, Rizky. Kalau mau Nisa? Oh, belum ada kabar. Kita lanjutkan seperti biasa. Setiap pembelajaran akidah Allah, kita mulai dengan kebiasaan membaca sholawat dulu. Kita baca sholawat kita ya. Kebaikan. Lagi bekerja keras dan kolaboratif. Terus apa lagi? Satu lagi? Kemarin kita sudah membahas mengenai ragam sikap terpuji. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas ragam sikap tercela. Kebalikannya dari kemarin ya, teman-teman ya. Coba teman-teman bisa dilihat LKS-nya. Ragam sikap tercela itu ada apa aja ya? Fitnah, apa lagi? Hoax, apa lagi? Gibah. Oke, pada kesempatan kali ini Ibu akan membahas tentang fitnah. Ada yang tahu tidak fitnah itu apa? Perkataan bohong. Perkataan bohong, betul. Ada lagi? Maka ujian, cobaan. Ya, fitnah itu adalah ujian atau cobaan ya untuk setiap hamba Allah. Jadi fitnah itu adalah perkataan bohong yang tidak sesuai dengan kenyataan atau kebenaran. Coba di sini siapa yang suka fitnah? Oh, tidak ada pastinya ya teman-teman semua. Langsung dijawab. Oh, tidak ada karena fitnah adalah perbuatan tercela. Oke. Tadi sudah tahu fitnah itu adalah perkataan bohong yang tidak sesuai dengan kenyataan. Lalu bahayanya fitnah itu apa saja ya? Coba, Rifa, bahayanya fitnah itu apa aja? Hilangnya kerukunan dan merusak kepada orang lain. Betul. Akan merusak nama baik atau keamanan orang lain. Ya. Menyebabkan permusuhan atau perpecahan dalam hidup dan masyarakat. Betul sekali apa yang disampaikan oleh Rifa di sini tadi. Hilangnya kerukunan dan merusak hubungan dengan orang lain tentu ya. Asalnya hubungannya baik, ramah gitu ya. Karena adanya fitnah atau telah difitnah, jadi rengganglah suatu pertemanan atau persaudaraan gitu ya. Di sini dapat merusak nama baik. Sudah tentu sekali nama baiknya akan rusak karena sudah difitnah. Lalu menyebabkan permusuhan. Ya inilah dampak dari adanya fitnah. Yang asalnya baik-baik, asalnya rukun, karena sudah adanya fitnah jadi timbul perpecahan.
Yang keduanya menerima dan menyebar informasi secara proporsional. Jadi jangan asal diterima informasi itu, harus disaring dulu. Ah, ini betul nggak ya? Itu betul nggak ya? Jangan sampai begitu dapat informasi langsung disebarkan lagi tanpa kita tahu itu betul atau tidak. Itu kan bisa menyebabkan fitnah jatuhnya ya. Yang selanjutnya caranya itu dengan bersikap bijaksana. Harus itu tadi menelaah dulu apa yang disampaikan itu betul atau tidak langsung disampaikan kembali gitu ya. Seperti pada zaman sekarang kan lagi online gitu ya, dua fasenya gitu. Jadi setiap pesan yang masuk ke WhatsApp, ke media apapun gitu ya, aplikasi apapun, jangan langsung di share balik gitu ya, jangan langsung diteruskan kepada yang lain sebelum kita tahu faktanya itu betul atau tidak. Karena akan membahayakan diri kita juga, bisa terbawa akibatnya karena sudah bisa sebut ini menyebabkan fitnah, ini beritanya tidak benar gitu ya. Nah, seperti itu. Oke, ragam sikap tercela yang kedua adalah berbohong atau hoax. Nih yang lagi hits ya, kata-katanya adalah hoax. Hoax itu apa teman-teman? Berita bohong, betul. Mengada-ada gitu ya. Suka menyebarkan berita yang belum tentu ada kenyataannya tapi sudah disebarkan, itulah hoax gitu ya, berita bohong. Nah di sini cara menghindarinya itu seperti apa ya, sama seperti tadi. Cara menghindarinya seperti menghindari perilaku fitnah tadi, mendekatkan diri kepada Allah, menyaring berita dulu, lalu tidak mudah terprovokasi gitu ya, tidak mudah terhasut oleh berita yang belum tentu betul adanya. Nah seperti itu. Lalu harus selalu husnuzon dulu, jangan suudzon gitu ya. Kita dapat berita nih dari si A misalkan tentang si B. Nah kita jangan langsung, oh iya ya ternyata si B nya gini, oh iya ya ternyata si C nya gini. Nah nggak boleh seperti itu. Kita harus mencari informasinya dulu, mencari kebenarannya dulu sebelum kita rekam gitu ya. Kita harus mengambil dulu mencari dulu betul atau tidaknya si berita itu. Nah itu adalah hoax, fitnah dan hoax, sama-sama berita bohong. Ada lagi yang ketiganya yang ketiganya ada perilaku namimah. Namimah itu apa teman-teman? Adu domba itu apa? Apakah perkelahian antar binatang, antar domba, atau gimana ya teman-teman? Antar manusia. Apa jadi apa namimah itu teman-teman? Adu domba. Apa Rika? Ya betul, menyampaikan sesuatu kepada orang lain karena atas dasar tidak suka gitu ya. Misalkan ibu tidak suka nih sama Aisyah, ibu langsung bilang aja ke siapa tadi, Aisyah kayak gini ya. Nah, kayak gitu kan itu sama aja mengadu domba. Belum tentu Aisyah seperti itu ibu menyampaikan kepada adik seperti itu karena ibu tidak suka sama Aisyah gitu. Bisa seperti itu. Cara menghindarinya pun sama seperti cara kita menghindari fitnah sama hoax, lebih mendekatkan diri kepada Allah. Harus menyaring dulu informasi, jangan langsung ditelan mentah-mentah ya, harus disaring dulu. Terus apa lagi harus berperilaku jangan suudzon, harus husnuzon, betul. Ada yang ditanyakan dulu teman-teman dari yang ibu sampaikan dari 3 sikap tercela itu? Aisyah boleh. Kalau ada orang yang lagi sholat tapi masih melakukan perbuatan fitnah walaupun kecil gitu. Oke, kenapa Bu? Katanya Kak Aisyah ada yang suka ngaji gitu ya, dan suka rajin beribadah tapi masih berbuat fitnah gitu ya. Jangan salahkan ngajinya, jangan salahkan tentang agamanya gitu ya, tapi salahkanlah pribadinya atau orangnya. Mungkin Allah itu belum ada di dalam hatinya, baru ada di mulutnya saja. Aku ikut kajian nih, oh iya mendengarkan tapi keluar lagi dari kuping kiri karena tidak menerapkan hasil dari kajiannya. Mungkin itu jangan salahkan hasil kajiannya, tapi salahkanlah pribadinya, belum ada Allah di dalam hatinya dan belum bisa bermuhasabah diri gitu ya. Nah seperti itu Aisyah.
Jadi jangan salahkan misalkan guru ngajinya atau tempat ngajinya gitu ya, jangan salahkan embel-embel agamanya, tapi harus dipertanyakan itu orangnya. Kenapa orang ini rajin ke pengajian, rajin mengikuti kegiatan-kegiatan keagamaan, tapi masih suka berfitnah gitu ya. Nah, mungkin pribadinya itu yang harus ditanyakan atau harus diperbaiki. Ada lagi yang lain? Ya, Rifa boleh. Kenapa orang sekolah kan sering menemukan berita apa yang nggak bisa dulu Kenapa sih banyak yang tidak menyaring berita lalu ditelan-telan aja gitu ya? Nah gini, yang pertama karena seiring dengan berkembangnya zaman sekarang ya, zaman teknologi, pasti semua orang juga di sini pasti pernah mendapatkan pesan berantai gitu ya, yang belum tahu itu teh betul atau tidak faktanya gitu. Mungkin harus balik lagi ke orangnya masing-masing. Kenapa karena itu mereka mudah terprovokasi. Orang itu yang suka menyebarkan nge-share kembali gitu ya berita yang belum tentu kebaikannya. Orang itu yang pertama mudah terprovokasi, belum tahu faktanya betul atau tidak, tapi dia langsung menyampaikan kembali. Makanya kita harus berhati-hati dalam menerima informasi. Jangan langsung kita terima atau telan mentah-mentah gitu ya. Kita harus sayang dulu, kita harus cari dulu infonya betul atau tidak sih informasi ini, supaya tidak kena getahnya juga gitu. Jadi kita tidak disebut juga fitnah gitu ya, udah menyebarkan berita hoax gitu. Nah, karena tadi teman-teman sudah mendengarkan ya, coba sekarang siapa yang berani ke depan memperagakan atau berperan serta yang mengadu domba gitu, siapa yang berani ke depan? Ibu. Boleh? Chan. Chan. Baik. Yuk. Fit. Ayo berperan sebagai orang yang kena ini ya, pengaruh dari adu domba, nanti akibatnya seperti apa ya? Oke, silakan. Siap ya? Berperan sebagai orang yang mengadu domba dan akibat dari adu domba itu seperti apa? Coba boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini mau menceritakan tentang adu domba. Ya. Kan nasi gue itu terasa sekolah. Si gue nanti sekolah. Bukan. Malas sama oleh aku kata jauh di oleh itu selesai sekolah. Ayo, jalan-jalan kemana? Balik. Kemana tadi? Balik lagi ya. Siap. Siap. Yuk, siap. Aduh domba ya mah, mana tahu balik apa Nah itu ya teman-teman ya, contoh dari sikap adu domba yang harus kita hindari. Karena tadi kan asalnya siapa? Randy asalnya berteman baik dengan Idris dan teman-temannya. Karena diadu domba, jadi mereka saling berkelahi, jadi pertemanannya akan rusak gitu ya. Nah itu dia yang perlu kita hindari, sikap adu domba salah satunya. Nah nanti teman-teman boleh dilihat LKS-nya dan boleh dikerjakan di latihan 1 ya teman-teman, lembar kerja yang bagian 1 nanti boleh dikerjakan. Oke, untuk pertemuan kita kali ini Ibu cukupkan sampai di sini. Ada lagi yang perlu disampaikan? Ditanyakan sudah.
Satu lagi, sama tadi ya. Betul. Teman-teman, jadi harus diambil hikmah dari apa yang sudah kita pelajari. Jangan sampai kita termasuk salah satu dari pelaku sikap tercela tersebut ya, karena dampaknya sangat sangat besar untuk kita, untuk orang lain pun gitu ya. Oke, kalau tidak ada yang ditanyakan lagi, Ibu tutup pertemuan kita kali ini dengan membaca hamdalah dan doa kifaratul majlis. Terima kasih teman-teman semua, semoga sehat selalu dan rajin di sekolahnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.